Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, selamat siang. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini dapat menjadi rema bagi hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, siang hari ini kita akan belajar dari Kejadian 4, ayat 1 sampai 16. Bisa kalian buka kitabnya. Hal ini menceritakan tentang Kain dan Habel. Kita udah sering ya mendengar kisah ini. Jadi diawali dari Hawa melahirkan Kain dan Habel gitu ya. Kemudian masuk ke konflik. Dimulai dari ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Oke, konflik dimulai dari sini. Di sini Kain merasa persembahannya tidak diindahkan. Dia merasa sangat panas dan mukanya muram. Nah, kisah ditolaknya persembahan Kain oleh Allah ini cukup memunculkan banyak pendapat. Ada yang mengatakan persembahan Kain lebih buruk, ada pula yang mengatakan bahwa Tuhan lebih menyukai persembahan hewan bakaran kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu. Alkitab tidak menerangkan ini. Jadi ya apapun asumsinya, maksudnya ini tidak dijelaskan di Alkitab ya. Karena Alkitab sendiri tidak menuliskan apa alasannya. Nah, tetapi ada berbagai pendapat yang mengasumsikan bahwa alasan tidak menerima persembahan Kain adalah karena adanya kekurangan pada pihak Kain. Seseorang yang bernama Walter Lamb mengatakan bahwa tidak diterimanya persembahan Kain tidak dapat dengan serta-merta dikatakan bahwa hal tersebut karena adanya kekurangan pada pihak Kain dan kelebihan pada pihak Habel. Semua itu semata-mata adalah kehendak bebas Allah dan bukan karena keadaan atau sikap manusia yang mempersembahkannya. Jadi kalau menurut Wortel and Lamb, ya suka-suka Tuhan dong. Tuhan mau menerima persembahan atau menolak persembahan manusia. Tuhan nggak bisa dipaksa oleh manusia. Kayak gitu. Nah, di ayat 5 ini menceritakan di saat persembahan Kain tidak diindahkan dan mulai Kain merasa panas dan mukanya muram. Atau bisa dikatakan juga di sini Kain mulai merasa terabaikan. Nah, gitu ya. Kita bisa katakan seperti itu. Jadi terabaikan, dia merasa terabaikan, merasa tidak dipedulikan, dan hal ini perasaan yang tidak nyaman ya. Karena ternyata kita lihat dari perasaan Kain ini, dia merasa terabaikan ini, hal ini bisa berlanjut ke hal apa sih? Nah, ternyata dalam kasus Kain ini, hal ini berlanjut dengan pembunuhan ya. Kita lanjut dulu. Kain marah ya. Firman Tuhan kepada Kain, ayat 6 nih. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi dari sini Tuhan sudah tahu ini bahwa Kain ini ada bibit-bibit ya, bibit-bibit untuk melakukan dosa. Dan Tuhan di sini sudah mengingatkan, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi apa akhirnya ayat 8 menceritakan bahwa akhirnya dia membunuh Habel. Kemudian si Kain mendapatkan hukuman dari Tuhan loh. Tapi ternyata hukuman itu menurut Kain terlalu berat. Terus Kain coba nih bilang sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan ayat 13, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Itu yang dikatakan Kain pada Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, ayat 15, sekali-kali tidak.
Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu pada dia. Nah, perasaan terabaikan yang dialami Kain ini karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Ia merasa dicuekin sama Tuhan, ia merasa panas hati, dan akhirnya berujung pada tindakan pembunuhan terhadap adiknya. Nah, dari sini kita belajar bahwa perasaan terabaikan ini bisa berlanjut kepada hal yang negatif. Di sini contohnya si Kain. Tetapi sebenarnya Tuhan bukannya mengabaikan Kain. Nyatanya juga waktu Kain bernegosiasi sama Tuhan, Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Tuhan tetap melindungi. Tuhan bilang, enggak, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya kepadanya 7 kali lipat. Tuhan tetap melindungi Kain, walaupun Tuhan menghukum Kain. Tuhan ngasih tanda pada Kain supaya ia enggak dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu sama si Kain. Siapapun yang ketemu Kain. Nah, jadi yaitu diabaikan. Kita harus hati-hati. Apakah kita sungguh-sungguh diabaikan atau kita merasa terabaikan seperti si Kain yang merasa diabaikan oleh Tuhan. Padahal nyatanya saat dia Tuhan tolong gitu, ya Tuhan nolong. Sebenarnya Tuhan bisa kok nggak nolong Kain kan. Tuhan bisa untuk nggak mau tahu, itu urusanmu. Pokoknya ya kamu udah ngelakuin ini. Terserah mau nanti kamu dibunuh di jalan kayak mau kamu apa kayak susah, terserah gitu. Tapi Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan tetap keep si Kain ya, keep safe gitu ya, stay safe gitu. Tetap jaga si Kain. Nah, meskipun perasaan diabaikan ini adalah hal yang sulit, tapi itu hal yang bisa dialami oleh siapa saja. Di sini Kain. Bahkan kalau kita lihat lagi ya, di sini aku tambahkan dari Mazmur. Coba kalian buka Mazmur 22. Di situ menceritakan saat Daud merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Gak dijawab. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Nah, hal-hal seperti itu. Bahkan seorang pemazmur, Daud aja juga bisa merasakan seperti itu gitu loh. Merasa kayak ditinggal, merasa terabaikan, ya itu kayak bisa menimbulkan perasaan tidak menyenangkan yang lainnya gitu. Seperti kayak ditolak, tersakiti, kesal, nggak dihargai, kayak gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya nanti ya pada Mazmur 22 ini pun di ayat 22 di situ dikatakan engkau telah menjawab aku. Akhirnya doanya dijawab juga sama Tuhan gitu loh. Terus nanti ya selanjutnya gitu ya, yang nanti dia akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudara, aku memuji engkau di tengah-tengah jemaah kayak gitu ya. Dia akhirnya memuji Tuhan karena ada tertulis di situ pada ayat 25-nya, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jadi Tuhan dengar, Tuhan nggak diam aja kayak gitu loh. Tuhan peduli gitu loh. Nah, bahkan Daud pun bisa merasakan seperti itu. Nah, jadi sekarang kita sampai di tahap dimana oke, saat kita merasa terabaikan, entah itu benar-benar diabaikan atau emang hanya perasaan kita, sebenarnya nggak diabaikan tapi kita merasa diabaikan. So what? Kita harus ngapain? Gitu kan. Sekarang bagaimana cara kita mengelola perasaan diabaikan itu? Nah, ada banyak cara nih. Kita harus melihat dulu. Jadi yang pertama, kita bisa melihat. Kita menilik diri kita, berefleksi. Kita sungguh-sungguh diabaikan atau hanya perasaan kita aja sih? Balik ke poin nomor 1 tadi. Karena jika kita mengetahui alasan dibaliknya, itu akan membuat kita berpikir ulang. Apakah kita sebenarnya
kalau benar-benar merasa diabaikan atau ternyata tidak diabaikan, rasanya akan beda gitu loh. Kita akan mendapatkan sebuah pengertian yang baru kalau kita tahu alasannya, kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita belajar untuk mengenali suasana hati dan perasaan. Jadi kita mencari tahu sebenarnya apa yang sedang aku alami, apa yang aku rasakan. Kita mencari jawaban itu. Itu yang pertama. Mengenali suasana hati dan perasaanmu. Dilihat dari tadi ya, benar-benar aku merasa diabaikan atau aku mengabaikan, kayak gitu ya. Bisa jadi sebenarnya yang lain nggak berniat mengabaikan gitu, tapi kok aku merasa diabaikan, nah kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, coba mengevaluasi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, kadang kita sok nggak tahu diri gitu ya. Kadang misalnya gini nih, awalnya aku berinteraksi sama temanku nih oke-oke aja sih, semuanya serba aku ceritakan, tapi mungkin karena satu dan yang lain hal, mungkin karena perasaan kita sedang tidak enak atau apa, terus akhirnya kita memperlakukan teman kita seperti apa ya, seperti butiran debu mungkin, dan akhirnya teman kita juga jadi merasa, loh ini kenapa, dan balik memperlakukan kita seperti layaknya kita butiran debu, kayak gitu ya. Jadi apa yang kamu lakukan? Atau jangan-jangan kita pernah menyinggung perasaan orang tersebut, niatnya kita bercanda nih. Ini ya, kalau dulu zamanku waktu aku SMP gitu ya, itu ada bercandaan yang sering menggunakan nama orang tua gitu ya, nama ayah gitu. Misal katakanlah namanya Ababa gitu ya, nama ayahnya Baba gitu. Terus kita punya teman namanya siapa misalnya ya, Catur, misal Catur gitu, kita manggilnya gak Catur tapi Baba, nah misal kayak gitu ya. Mungkin lucu gitu ya, tapi mungkin kita nggak tahu hati orang itu seperti apa, kayak gitu. Nah, mungkin perilaku kita sendiri yang membuat kita diabaikan gitu loh. Kita harus hati-hati. Ingat bahwa kita tuh nggak bisa mengendalikan perilaku orang lain terhadap kita gitu loh. Tapi kita harus belajar untuk mengendalikan perilaku kita. Kayak gitu. Nah, kemudian tumbuhkan rasa berharga dan percaya diri pada dirimu sendiri. Jadi kalau perasaan yang tidak berharga karena diabaikan itu biasanya muncul bersamaan dengan rendahnya rasa percaya diri, kayak gitu. Coba kita evaluasi diri kita, ada nggak ya perilaku atau sikap yang keliru kayak gitu. Dan akhirnya coba pupuk kepercayaan diri itu. Nah, ada satu ayat nih yang kusarankan. Jadi di sini ada dari Ulangan 31 ayat 6, saat kamu merasa diabaikan gitu ya. Ini menceritakan tentang Yosua sebagai pengganti Musa. 31 ayat 6b ada di situ tertulis, Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi teman-teman, saat kita merasa terabaikan, ingat bahwa Tuhan itu berjalan menyertai kita, tidak akan membiarkan kamu sendiri dan tidak akan meninggalkan kamu. Gitu ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa perasaan diabaikan, merasa terabaikan atau sungguh terabaikan, itu bisa berujung pada hal yang dampaknya negatif. Nah, jadi bagaimana cara kita mengelola perasaan negatif tersebut? Yang pertama tadi, kita belajar untuk mengenali suasana hati dan perasaan kita. Kemudian yang kedua, coba mengevaluasi cara kita berinteraksi dengan orang. Ingat ya bahwa kita nggak bisa mengendalikan perilaku orang ke kita. Kemudian tumbuhkan rasa berharga dan percaya diri dari dirimu sendiri. Seperti itu firman kita, firman pada siang hari ini. Semoga memberkati. Semoga menjadi berkat ya. Oke, mari kita tutup dengan doa syafaat. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Bapak. Kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh mengajarkan kami bahwa perasaan terabaikan yang mungkin sering kami alami ini dapat berdampak tidak baik, memberikan perasaan yang tidak baik, dan berujung pada perilaku yang tidak baik. Bapak, ajar kami untuk bisa mengendalikan, untuk bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan saat kita, untuk bisa mengatasi apa yang harus dilakukan saat kita merasakan perasaan yang tidak nyaman, merasakan
seperti rasa terabaikan. Bapak, sekaligus pada siang hari ini kami mau berdoa untuk pandemi. Sekarang masih zaman pandemi ini Bapak, kasus COVID masih ada. Kami berdoa semoga Engkau yang akan menyertai dan melindungi, Engkau yang memiliki rencana bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Semoga pandemi COVID ini boleh segera berakhir Bapak, dan yang sakit boleh Engkau sembuhkan Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami GKI Temanggung Bapak. Di saat pandemi ini banyak terjadi kesulitan, banyak hal yang dipergumulkan oleh gereja. Kami percaya Engkau yang akan memberkati dan menyertai gereja GKI ini. Semoga gereja ini dapat menjadi berkat dan memberkati bagi siapa saja Bapak. Tidak lupa juga kami berdoa untuk segala komisi yang ada di dalamnya, ada dari Komisi Lansia, Komdes, LXP, Sekolah Minggu, K3, semua yang sedang mereka pergumulkan Bapak. Kami percaya Engkau yang akan menyertai, bahkan untuk LXP ini juga Bapak, yang saat ini masih dalam ibadah, yang belum bisa onsite Bapak, dan mungkin banyak yang dipergumulkan oleh pengurus maupun dengan anggotanya Bapak. Kami mau serahkan segala kekhawatiran itu dalam tangan-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kesehatan dari teman-teman kami, orang tua, keluarga kami Bapak, teman-teman kami. Engkau yang berikan kami kesehatan Bapak di dalam pandemi ini, supaya kami boleh menjaga diri kami lebih lagi, untuk menjaga diri kami lebih lagi untuk tetap stay safe Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, dan siapapun yang merawat kami Bapak. Terima kasih karena Engkau berikan mereka untuk merawat kami. Berkati orang tua kami, berkati mereka yang merawat kami Bapak. Engkau yang akan berikan berkat yang berlimpah. Tidak lupa juga kami berdoa untuk studi kami ya selama masa pandemi ini Bapak, dengan segala tantangan yang ada Bapak, kesusahan untuk belajar, untuk bertatap muka, untuk mengerti pelajaran, bahkan mungkin dari kami yang sudah pada mulai jenuh, sudah pada mulai lelah Bapak. Kami mau serahkan segala kekhawatiran, perasaan gak enak kami dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Engkau akan memberikan dan menyediakan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Itu adalah doa-doa kami. Kami bawa doa-doa ini dalam nama-Mu Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.